Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nadia Zulfa Laila, NPM 2011-080431, Prodi BKPI semester 5. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kasus anak dan remaja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi studi kasus pada anak usia pubertas. Diawali dengan pendahuluan. Perkembangan manusia merupakan suatu proses sepanjang kehidupan dari pertumbuhan fisik, perilaku, kognitif, dan emosional. Sepanjang proses, setiap individu mengembangkan sikap dan nilai yang mengerahkan pilihan, hubungan, dan pengertian atau understanding menurut Huberman 2022. Salah satu periode dalam perkembangan adalah masa remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Banyak definisi mengartikan mengenai remaja dan masa remaja. Kata remaja sendiri berasal dari bahasa Latin atau adolescence yang berarti to grow atau to grow maturity. Menurut Golinko 1984, Rai 1990, dan Jahja 2011. Menurut Papalia dan Olds, pengertian masa remaja. Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12-13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan atau awal 20 tahun. Sedangkan Anna Freud menurut dalam Jahja 2011 berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikososial dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. Pengertian kepercayaan diri. Oxford Advanced Learners Dictionary mendefinisikan kepercayaan diri atau confidence sebagai percaya akan kemampuan Anda sendiri untuk melakukan sesuatu dan berhasil. Pendapat lain menyatakan hal serupa seperti di atas, yakni Meredith et al. Dalam Bursrow 2018-37 mengatakan percaya diri atau self-confidence sebagai panduan sikap dan keyakinan seorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis dan banyak ditentukan oleh kemampuan memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Kepercayaan diri akan memengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, dan kegairahan berkarya. Salah satu periode dalam rentang kehidupan individu adalah masa remaja. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Menurut Kanopka dalam Yusuf 2011 ayat 71, masa perkembangan remaja adalah periode dalam perkembangan individu yang merupakan masa mencapai kematangan mental, emosional, sosial, fisik, dan pola peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Menurut Salzman dan Pikunas dalam Yusuf 2011 ayat 71 menyatakan masa remaja ditandai dengan 1. Berkembangnya sikap dependen kepada orang tua ke arah independen, 2. Minat seksualitas, dan 3. Kecenderungan untuk merenung atau memerhatikan diri sendiri, nilai-nilai etika, dan isu-isu moral. 2. Ciri-ciri kepercayaan diri. Menurut Wijaya tahun 2016-53, adapun beberapa ciri-ciri orang atau individu yang memiliki rasa percaya diri diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Bertindak pada kemampuan sendiri. 2. Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. 3. Memiliki rasa positif terhadap diri sendiri. 4. Berani mengungkapkan pendapat. 3. Faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri pada remaja. Menurut Wijaya tahun 2016 ayat 53, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. A. Faktor internal. 1. Konsep diri. Terbentuknya percaya diri pada seorang diawali dengan perkembangan konsep diri yang diperoleh dalam pergaulan suatu kelompok. Konsep diri merupakan gagasan tentang dirinya sendiri. 2. Harga diri yaitu penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. Individu yang memiliki harga diri tinggi akan menilai pribadi secara rasional dan benar bagi dirinya, serta mudah mengadakan hubungan dengan individu lain. 3. Kondisi fisik. Perubahan kondisi fisik juga berpengaruh pada rasa percaya diri
ketidakmampuan fisik dapat menyebabkan rasa rendah diri yang kentara. Penampilan fisik merupakan penyebab utama rendahnya harga diri dan percaya diri seseorang. 4. Pengalaman hidup. Kepercayaan diri yang diperoleh dari pengalaman mengecewakan biasanya paling sering menjadi sumber timbulnya rasa rendah diri. Apalagi jika pada dasarnya individu memiliki rasa tidak aman, kurang kasih sayang, dan kurang perhatian. B. Faktor eksternal. 1. Pendidikan. Pendidikan memengaruhi percaya diri seseorang atau individu. Tingkat kependidikan yang rendah cenderung membuat merasa di bawah kekuasaan yang lebih pandai. Sebaliknya, individu yang pendidikannya lebih tinggi cenderung akan menjadi mandiri dan tidak bergantung pada individu lain. 2. Lingkungan. Lingkungan di sini merupakan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dukungan yang baik yang diterima dari lingkungan keluarga seperti anggota keluarga yang saling berinteraksi dengan baik akan memberikan rasa nyaman dan percaya diri yang tinggi. C. Tujuan identifikasi kasus. Penelitian bertujuan untuk dapat diketahui profil kepercayaan diri siswa kelas 11 IPA sehingga dapat diketahui jumlah siswa yang memiliki kepercayaan diri pada kategori tinggi, sedang, dan rendah. Kepercayaan diri merupakan sebuah keyakinan atau penilaian diri sendiri terhadap semua yang menyangkut kemampuan, kelebihan, serta kekurangan. Kepercayaan diri akan terus berkembang jika dilatih dan dibiasakan. Contoh dalam ulasan ini diambil pada siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 4 Cimahi dengan mengambil contoh 35 siswa yang terdiri dari 11 laki-laki dan 24 siswa perempuan. Strategi pengumpulan informasi melalui penyebaran angket kepercayaan diri kepada siswa. Maka dari hasil penyebaran angket ini dapat diambil kesimpulan terdapat 20 siswa 57% yang diurutkan memiliki rasa percaya diri tinggi, 10 siswa atau 29% tergolong memiliki keberanian sedang, dan 5 siswa atau 14% diurutkan memiliki rasa percaya diri yang rendah. Sasaran studi kasus. Penelitian ini dilakukan kepada siswa kelas 11 IPA SMA 4 Cimahi yang berjumlah 35 orang yang diantaranya pria berjumlah 11 dan wanita berjumlah 24. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 di bulan Maret. Metode dan alat pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan menggunakan teknik metode deskriptif. Bab 2. Pelaksanaan. A. Analisis. Peserta didik merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tuanya bekerja sebagai wirausahawan dalam bidang optik di Jakarta sehingga dia hidup di Pacitan bersama nenek dan kakeknya. Dia lahir dan besar dalam lingkup keluarga pendidik di mana saudara-saudaranya merupakan guru tingkat SD. Menjadi anak yang tidak diasuh oleh orang tua sendiri dan berkumpul hanya di beberapa waktu libur hari besar saja, Hanifah terlatih menjadi sosok mandiri dan tidak bergantung kepada orang tuanya. Sifat positifnya juga membuat dia lancar dalam menempuh pendidikan SMK-nya selama 3 tahun. Di awalnya berpikir mendaftarkan diri dalam jurusan keperawatan karena menurutnya posisi tersebut memiliki peluang besar dalam bidang pekerjaan. Jurusan yang dia ambil ini sebenarnya sudah sangat sesuai dengan minatnya sejak awal. Dia juga menekankan bahwa dalam masa pendidikannya, dia merasa senang baik dalam pelajaran maupun dalam praktek. Tahun berganti tahun dia mulai sedikit khawatir pada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan saudaranya. Sebagai tamatan SMK, sebenarnya tujuan utamanya adalah mampu bekerja tanpa harus berkuliah. Namun berbeda dengan penjurusan yang Hanifah ambil. Untuk menjadi seorang perawat, dia tetap harus menempuh perkuliahan. Ketika diberi pertanyaan tersebut, Hanifah sempat berkata untuk meneruskan penjurusan. Namun dari beberapa saudaranya banyak yang menghendaki diri untuk mengambil perkuliahan PGSD karena menurut mereka bekerja sebagai guru tidak memakan waktu banyak seperti halnya keperawatan. Belum lagi ditambah kekhawatiran keluarga pada masa pandemi dari penyakit COVID-19 seperti sekarang ini, di mana tentunya menurut keluarganya dia akan beresiko untuk berinteraksi dengan penyakit-penyakit yang berbahaya. Bermula dari sinilah Hanifah mulai ragu untuk memilih perkuliahan dengan jurusan keperawatan maupun jurusan medis lainnya. Dia tidak begitu yakin pada keputusan yang dia ambil sendiri dan berpikir bahwa pemikiran orang lain bisa saja lebih baik, terlebih saran tersebut dari keluarganya sendiri. B. Diagnosis. 1. Faktor yang berasal dari dalam diri. Tidak percayanya pada diri sendiri, mudah terpengaruhnya dengan pendapat orang lain, terlebih pendapat dari orang yang lebih tua. Belum begitu yakin kepada pilihan yang diambil. 2. Faktor yang berasal dari luar diri.
1. Tidak didukungnya keputusan pada orang-orang sekitar. 2. Sering menyamakan dan membandingkan antara karir bidang satu dan bidang lainnya. 3. Kurang keyakinan bahwa setiap manusia dapat sukses pada caranya masing-masing. C. Prognosis. Apabila permasalahan bisa ditangani dengan benar, maka Hanifah menjalani perkuliahan seperti kehendak awalnya, yakni memilih jurusan keperawatan. Hanifah meningkatkan kepercayaan diri dan tidak terbebani pada komentar orang-orang di sekitarnya. Apabila permasalahan tidak bisa ditangani dengan benar, maka 1. Memilih menjalani perkuliahan dengan nasihat-nasihat keluarga, yakni memilih penjurusan kependidikan atau PGSD seperti keluarga-keluarganya. 2. Memenuhi harapan keluarganya dengan mengikuti arahan yang diberikan. Selanjutnya, tahapan treatment. Pada permasalahan ini, Hanifah sebenarnya perlu untuk dikaji dalam menemukan jalan keluarnya. Namun, karena dalam hal ini permasalahannya menyangkut pribadi peserta didik dan pengaruh orang sekitar, tentunya akan membutuhkan metode khusus karena penanganan di luar jam sekolah atau untuk permasalahan keluarga, dan diperlukannya keterbukaan Hanifah kepada guru PK maupun konselor lainnya. Apabila keterbukaan Hanifah tidak kepada guru BK, maka dibutuhkan sosok lain kepada guru-guru mata pelajaran lain yang posisinya dekat secara perasaan dengan Hanifah. Begitu pula dengan teman-teman, sehingga permasalahan keyakinan dan kepercayaan diri dan Hanifah bisa teratasi dengan baik, sehingga dia dapat menyelesaikan kompleksnya hubungan dia dengan keluarganya yang berpengaruh dalam pemilihan bidang karir yang hendak dia capai. Selanjutnya, tahap follow up. Penanganan pertama adalah memberikan edukasi kepada Hanifah agar dia tidak merasa rendah diri dan mampu optimis dengan masa depan. Menekankan bahwa saran adalah baik, namun juga harus percaya kepada diri sendiri. Melakukan saran yang dipaksa juga dapat memberikan dampak lain yang hanya akan dirasakan oleh diri sendiri, entah itu merasa terkekang dan tidak sesuai harapan, walaupun akhirnya bisa juga berakhir dengan baik. 2. Memberikan motivasi bahwa Hanifah bukan orang yang lemah dengan latar belakang kemandirian yang baik, dia juga memutuskan hal baik pada dirinya sendiri. 3. Perlu diadakannya pertemuan antara keluarga dan pihak konselor bila dibutuhkan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.